memahami ajaran Islam dengan benar. Gak cuma baca ayat atau hadis, tapi juga mengerti konteksnya dengan metodologi yang tepat. Kita bisa menghindari salah tafsir dan bisa menjalani ajaran Islam secara seimbang. Gak terlalu kaku, tapi juga gak terlalu bebas. Kalau agama disebut pedoman hidup, sebenarnya dimensi itu apa aja sih? Ada banyak dimensi, mulai dari keyakinan atau akidah, ibadah, moral, sosial, spiritual, sampai intelektual. Semua saling melengkapi supaya hidup manusia seimbang antara hubungan dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Jadi agama itu bukan cuma ritual, tapi juga panduan hidup bagi setiap hari. Lalu, menurut kamu, emang bisa ya Islam sebagai ilmu pengetahuan? Bisa banget, soalnya Islam itu nggak cuma soal ibadah, tapi juga ngajarin cara berpikir ilmiah. Dari dulu umat Islam sudah membangun banyak ilmu kayak matematika, kedokteran, dan astronomi. Intinya Islam itu nyatuin antara wahyu, akal, dan moral. Jadi ilmunya gak cuma buat tahu, tapi juga buat kebaikan. Terus aku sering dengar ada istilah Dampaknya begini, bayani itu pakai X, sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Burhan pakai logika dan pengalaman, jadi lebih rasional dan ilmiah. Irfani itu pakai hati dan intuisi, kayak para sufi yang cari ilmu lewat kebersihan jiwa. Tiga metode ini nunjukin kalau Islam itu lengkap banget, gabungin teks, akal, dan spiritualitas. Jadi kalau ngomongin Islam, sebenarnya apa sih arti Islam itu? Nah, Islam itu asalnya katanya dari salam yang artinya damai, juga dari aslama yang berarti menyerahkan diri kepada Allah. Jadi Islam itu bukan cuma agama, tapi cara hidup yang ajarin kita berhidup tenang, bersih, dan pasrah sama kehendak Allah. Intinya, Muslim sejati itu yang hidupnya damai dan membawa kedamaian buat orang lain. Terus kalau sumber ajaran Islam itu sendiri, kayak itu dari mana aja sih?
sumber utamanya ada 4. Pertama, itu Al-Quran sebagai firman Allah. Kedua, hadis yang berisi ucapan dan tindakan Nabi. Ketiga, ijtihad, yaitu usaha ulama buat nyari solusi masalah yang belum ada di Al-Quran atau hadis. Dan yang keempat, qiyas, yaitu membandingkan kasus baru dengan yang sudah ada hukumnya. Jadi Islam itu fleksibel, tapi tetap punya prinsip kuat. Kalau istihad kan sering dibilang itu cara ulama buat nyari solusi hukum yang gak langsung di Al-Quran atau hadis. Nah, menurut kamu, kenapa sih istihad masih relevan banget buat zaman sekarang yang seperti kita kayak ini? Ya, karena hidup terus berubah. Masalah-masalah baru kayak fintech, AI, atau berita buruk kan agak ada di zaman. Jadi lewat ijtihad, ulama bisa nyari hukum yang tetap sesuai syariat, tapi nyambung sama konteks kekinian. Kalau nggak ada ijtihad, hukum Islam bisa jadi kaku. Dari berbagai bentuk istihad kayak qiyas, ihtisan, sampai urf, menurut kamu yang paling cocok buat kehidupan umum itu yang mana? Kalau menurutku sih karena itu ngikutin adat atau kebiasaan masyarakat selama nggak nabrak syariat. Jadi hukum Islam bisa tetap relevan di tiap daerah. Contohnya akad nikah pakai bahasa lokal. Atau memakai pakaian bahasa lokal. Itu bikin masyarakat lebih paham dan dekat sama agama. Nah, ngomongin tentang akidah nih, sebenarnya apa sih yang bikin akidah itu penting banget dalam ajaran Islam? Akidah itu kayak fondasi utama dalam hidup seorang muslim. Dari situ semua perilaku dan pola pikir kita dibentuk. Kalau akidahnya kuat, hidup jadi lebih tenang dan terarah. Karena kita sadar semuanya yang terjadi itu atas kehendak Allah. Iman kita bukan cuma diucapin, tapi juga harus dibuktiin lewat sikap dan perbuatan. Kalau dibandingin sama filsafat, emang apa bedanya cara pandang Islam dua bidang
akidah dasarnya wahyu atau sesuatu yang pasti dan gak bisa diganggu-gugat. Tapi filsafat lebih ke logika dan pemikiran manusia. Bedanya di sumber kebenarannya saja. Tapi dua-duanya bisa saling melengkapi. Filsafat ajarin kita mikir kritis, tapi juga harus dibuktiin lewat sikap dan perbuatan. Kalau dibandingin sama filsafat, emang apa bedanya cara pandang Islam di dua bidang itu? Nah, ini menarik. Kalau akidah dasarnya wahyu atau sesuatu yang pasti dan gak bisa diganggu-gugat. Tapi filsafat lebih ke logika dan pemikiran manusia. Bedanya di sumber kebenarannya saja. Tapi dua-duanya bisa saling melengkapi. Filsafat ngajarin kita mikir kritis, sedangkan akidah bikin kita tetap punya arah spiritual biar gak nyasar dan dalam hidup. Jadi kalau ngomongin soal ibadah, apa sih yang bikin ibadah dalam Islam itu unik dibanding agama lain? Ibadah dalam Islam itu punya aturan yang sudah tetap dari Allah dan Rasulnya. Jadi gak bisa diubah-ubah seenaknya. Misalnya sholat 5 waktu, caranya sudah ditetapkan. Jadi gak ada istilah kreatif dalam ibadah, karena itu malah bisa jadi bid'ah. Intinya ibadah itu bentuk kepatuhan total kita sama Tuhan, bukan hasil pikiran manusia. Oke, kalau tadi tentang ibadah, gimana dengan syariat dan muamalah? Nah, kalau syariah itu hukum atau aturan hidup dalam Islam. Bedanya sama ibadah, syariah lebih fleksibel, bisa menyesuaikan zaman lewat ijtihad ulama, tapi tetap berpegang sama prinsip Al-Quran, keseimbangan. Sedangkan muamalah itu hubungan antara manusia kayak ekonomi, jual beli, sosial. Islam ngajarin keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi gak ada istilah pisahin agama dari kehidupan. Lalu, sebenarnya apa sih bedanya fikih dan tasawuf dalam ajaran Islam? Kalau fikih itu lebih ke aturan lahir lah, atau kayak ibadah. Muamalah hal-hal yang kelihatan. Sedangkan tasawuf lebih ke batin, penyucian diri, dan ngelatih hati biar makin dekat sama Allah. Jadi bisa dibilang fikih ngatur perbuatan kita, tasawuf ngatur hati kita. Oke, terus kenapa dua-duanya harus dipelajari bareng? Gak bisa salah satu saja? Gak bisa, karena dua-duanya saling melengkapi. Kalau orang cuma paham fikih tanpa tasawuf, bisa jadi kaku dan kurang spiritual. Tapi kalau cuma tasawuf tanpa fikih,
bisa nyasar karena nggak punya dasar hukum. Kata Imam Malik, siapa yang bertasawuf tanpa fikih jadi bid'ah atau sesat, dan yang berfikih tanpa tasawuf jadi fasik. Jadi dua-duanya harus jalan bareng biar hidup seimbang, atau antara lahir dan batin, dunia dan akhirat. Wah, obrolan kali ini benar-benar lengkap banget ya. Dari makna Islam, pentingnya akidah, istihad di era modern, sampai hubungan antara fikih dan tasawuf. Ya, intinya Islam itu agama yang menyeluruh. Gak cuma ngatur hubungan kita sama Allah, tapi juga sama sesama dan alam sekitar. Semoga obrolan hari ini bisa nambah wawasan dan bikin kita makin cinta sama Islam. Amin. Jangan lupa dengerin episode Ngopi Santai Bareng Islam selanjutnya ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.